ini tuh beda sama udang biasanya. Dia tuh lebih pasif. Kalau yang biasanya tuh lompat-lompat. Kalau misalnya saya pegang seperti ini dia tenang sekali. Dari Taman Nasional Kepulauan Togean, sekarang saya dan teman-teman di sini mau transplantasi terumbu karang karena karang ini adalah hewan yang cukup rentan rusak. Oke, ini dia punya protein tinggi, tapi kalau misalnya dia sudah berubah, nanti dia berubahnya jadi kumbang seperti ini. Oke, ini kita mau makan lagi, Bu. Makan ya. Masih bergerak-bergerak ini. Ayo, ayo, ayo. Bukan hanya terkenal dengan keindahan bawah lautnya saja, gugusan Kepulauan Togean juga memiliki potensi alam yang unik. Salah satunya ada di Pulau Taufan. Tepatnya di Danau Pulau Taufan ini dikelilingi hutan bakau yang asri. Ekosistem yang masih terjaga, sehingga kaya akan keanekaragaman hayati. Oke, sekarang saya, Bapak, dan teman-teman ini mau cari salah satu hewan yang ada di sini yang terkenal kaya nutrisi. Dan ini tuh tempatnya bagus sekali, tepatnya di tengah-tengah Pulau Taufan ada danau ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Betulan Bapak, ini doang. Bapak, itu kelihatan itu udangnya. Itu sudah kelihatan udangnya. Kita sudah mau mendekati nih. Ini dia, udang atau yang biasa disebut doah oleh masyarakat setempat suku Bajo. Ini dia, kalau dilihat udangnya ini warna merah. Bapak, kita dapat satu. Kita taruh dulu di dalam biar dia masih hidup, Bapak ya. Oke, kita mau lanjut lagi cari karena ini baru dapat satu. Inilah udang merah yang ada di Danau Pulau Taufan. Dinamakan udang merah karena memiliki warna merah menyala. Di daerah Buton, Sulawesi Tenggara, udang ini merupakan udang keramat yang dilindungi adat. Sementara di sini, udang merah dapat diolah ataupun menjadi umpan memancing. Ini dia lagi udangnya. Selain tadi warnanya merah, udang ini tuh beda sama udang biasanya. Dan dia tuh lebih pasif. Kalau yang biasanya tuh lompat-lompat. Kalau misalnya saya pegang seperti ini dia tenang sekali. Kayak sudah tahu mau diambil. Wih, ini dia dapatnya pakai panyao. Ini alatnya panyao, ini dia udangnya. Mantap juga ini ya, langsung dapat. Jadi kalau di sini tuh pakai ini supaya dia tidak langsung kena ke tangan dan cepat, lebih memungkinkan untuk dapatnya lebih banyak. Selain bisa diambil manfaatnya, keberadaan udang merah di danau ini juga semakin memperindah ekosistem di dalamnya. Airnya yang jernih serta habitat yang terjaga membuat udang merah betah hidup di Danau Pulau Taufan ini. Ini dia, tim sampan kita telah kembali. Ini dapat banyak kah? Wih, ternyata di sana lebih banyak. Ini kira-kira ada 10 lebih sudah didapat ini. Kalau begitu, saya mau pindah spot dulu karena di sini tadi sudah dapat beberapa. Saya mau lihat yang di sana. Apakah lebih banyak daripada yang di sini? Kita buktikan langsung. Oke, Bang, saya boleh naik? Ya. Kakak? Di sini banyak sekali nih udang-udangnya atau doahnya ini. Karena memang warnanya juga kontras, jadi kita gampang sekali lihatnya. Ini dia, satu kali serok kita langsung dapat udang atau doahnya. Dan di sini lebih banyak sih, tampaknya dia punya populasi ketimbang yang di ujung sana. Aduh, yeay, kita dapat. Meski menggunakan alat tangkap tradisional, namun tidaklah susah untuk mendapatkan udang buruan. Ketersediaannya yang masih melimpah menjadi alasannya. Namun kita tetap harus bijak dalam memanfaatkannya.
mengambil hanya sesuai kebutuhan saja. Dapat lagi satu. Ini memang kalau saya bilang di sini melimpah-limpah udangnya. Walaupun dia kecil, tapi warnanya ini sangat membantu kita untuk melihat letak posisinya lagi ada di mana. Jadi kita sudah dapat lumayan banyak ini udangnya. Oke, ini biar kita dapat banyak. Karena dia lebih cepat. Wih, strike dapat 2. Asli memang kalau sudah terbiasa itu langsung dapat 2. Gimana tuh, Bang? Saya tahu kenapa dia di sini lebih banyak. Sabar, itu satu. Karena kita dapat lagi. Wih, dia mau copot, dia mau lompat. Ini dia. Karena mungkin di sana tuh kalau siang ada kegiatan manusia, tapi kalau di pinggir-pinggir sini tuh lebih sepi, jadi mereka mau munculnya di pinggir-pinggir seperti ini. Ini dia, kita sudah dapat lagi 2. Ini dia udang atau doah. Jadi kita mau olah di desa yang lain. Kali ini, kita memasak udang merah di luar Pulau Taufan, tepatnya di Bukit Desa Siatu. Karena kepercayaan masyarakat Pulau Taufan, udang merah hanya boleh dimasak jika sudah berada di luar pulau. Ini dia udang yang tadi kita sudah ambil. Sekarang saya mau olah sama ibu di Desa Siatu. Terus kita mau bikin nih bumbu udang tumis atau biasa disebut doha garu. Ikut jejak saya, jejak petualang. Inilah salah satu olahan udang khas dari Kepulauan Togean. Ini dia bumbunya sudah siap. Sekarang kita mau langsung masak doah garu. Ini minyaknya udah panas juga Ibu ya? Iya. Oke, kita masukin dulu ya Bu ya. Mana dulu Bu? Bawang merah, bawang putih? Merah. Bawang merah dulu kah? Iya. Oke, masuk. Tomatnya. Baru tok. Aromanya sudah mulai keluar. Jadi memang ada pedas-pedasnya juga ini tampaknya sebentar. Biasanya, warna merah menjadi pertanda kalau udang sudah matang. Tapi kali ini cukup susah membedakannya, karena dari awal, udang yang kami olah sudah memiliki kerapas merah. Dia punya ada rasa, ini dari warna dan dari aroma sudah menunjukkan bahwa ini sudah masak, sudah mateng. Sekarang kita angkat supaya bisa langsung dinikmati. Ibu, ini sudah ya. Ini dia yang sudah kita masak tadi, udang tumis atau doah garu. Kita mau langsung makan sekarang. Kalau dicium tuh aromanya ada gurih-gurihnya gitu, ada pedasnya juga. Jadi kita mau langsung saja, ini karena menggugah selera. Oke, kita mau cobain langsung kenikmatan ini. Ibu, saya makan ya. Ya. Oke. Karena udangnya tuh tidak dibuka si cangkang-cangkangnya, jadi pas masuk di mulut tuh langsung bunyinya kus, kriuk-kriuk gitu. Dan ini tuh gurih sekali, pedas, ada manisnya, ada gurihnya, jadi memang ini nikmat sekali. Dan tadi ada minyak-minyaknya sedikit, jadi memang masih mengikat sekali minyaknya. Enak banget, Ibu, asli. Petualangan di Kepulauan Togean, Sulawesi Tengah kali ini benar-benar memberi kesan mendalam. Bentang alamnya yang indah berpadu dengan kekayaan alam, serta kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkannya. Dari ngambil udang tadi di Desa Taufan, sekarang saya menikmati makanan hidangan nikmat ini di Desa Siatu, menikmati pemandangan alam yang indah sekali dan makanan yang nikmat sekali ini. Memang Indonesia itu kaya sekali. Ikut jejak saya, jejak petualang. Kepulauan Togean terkenal akan keindahan bawah lautnya.
Menjadi salah satu surga bagi para penyelam karena ada ratusan titik penyelaman dengan beragam karakteristiknya. Dari Taman Nasional Kepulauan Togean, sekarang saya dan teman-teman di sini mau transplantasi terumbu karang karena karang ini adalah hewan yang cukup rentan rusak dan kita mau sediain rumah baru buat mereka biar mereka bisa berkembang biak dan semakin banyak di ekosistem laut ini. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ini dia bibit terumbu karang yang kita mau tanam di tempatnya, ada medianya di sana. Jenis aqua? Acropora. Oke, ini juga spesial karena dia punya media ini hurufnya J dan P alias jejak petualang. Tapi ini J-nya saja karena P-nya sudah dibawa duluan ke sana. Oke, kita mau pasang dulu di huruf J. Ini dia Acropora, dan sebenarnya kalau tanam bibit ini tidak boleh terlalu jauh dari air karena ini dia bisa mati kalau kekurangan air dan juga kena cahaya terlalu langsung dan terlalu lama. Oke, caranya seperti ya, kalau di Taman Nasional Kepulauan Togean ini kira-kira sudah ada 17.000 terumbu karang yang ditanam seperti ini. Ini sudah cukup banyak ya. Mantap. Oke, jadi memang terumbu karang ini sangat rentan sekali terhadap perubahan suhu di bawah air, dan kalau misalnya berubah 1 derajat Celcius saja dia bisa jadi bleaching atau memutih atau tidak dia sampai bisa mati. Jadi memang ini perlu perawatan khusus juga. Kalau rumahnya bagus pasti ikan-ikannya juga banyak di dalam. Untuk bibitnya terumbu karang ini ukurannya ada standarnya juga 3-7 cm biar dia bisa tumbuh dengan bagus. Oke, ini sudah terpasang semua bagiannya. Sekarang kita mau siap-siap untuk menurunkan media terumbu karang yang kita sudah pasang ini. Oke? Siap? Ayo kita siapkan alat dulu. Sebelum pemasangan terumbu karang di bawah laut, beragam persiapan perlu dilakukan, utamanya mempersiapkan peralatan untuk menyelam. Oke, ini alatnya sudah ready, kita semua sudah ready juga mau memasang transplantasi terumbu karang atau konservasi terumbu karang di sisi sana. Oke, sudah. Terumbu karang merupakan sumber kehidupan di bawah laut. Dari sinilah rantai makanan dari beragam biota air dimulai. Oke, saya mau pasang ini dan saya mau langsung ke dekat Om Fat karena kita harus bersama-sama. Oke. Inilah salah satu upaya pelestarian terumbu karang di Kepulauan Togean, yaitu dengan transplantasi terumbu karang. Transplantasi dilakukan melalui pencangkokan ataupun pemotongan karang hidup. Selanjutnya ditanam di tempat yang mengalami kerusakan atau menciptakan habitat baru. Selain itu, lokasi pemasangan terumbu karang baru juga harus memiliki arus. Tujuannya supaya bisa tumbuh karena adanya sirkulasi udara dan sumber makanan bagi terumbu karang. Di bawah luar biasa sekali, transplantasi yang lainnya juga sudah mulai tumbuh dan tumbuh dengan subur. Ikannya juga banyak sekali di bawah, jadi memang kalau rumahnya bagus, ikan-ikan yang tumbuh juga yang hidup di situ juga semakin bagus. Keren sekali. Semoga ini semakin banyak dilakukan di seluruh Indonesia. Ini dia salam dari Kepulauan Togean, surga bahari Indonesia. Ikut jejak saya, jejak petualang.
sagu merupakan makanan pokok bagi sebagian masyarakat di Indonesia, khususnya wilayah timur negeri. Pemanfaatan sagu sebagai makanan berasal dari pemrosesan teras batang dari pohon sagu. Metroxylum sagu atau pohon sagu ini memang banyak sekali tersebar di seluruh penjuru Indonesia, dan saya dan masyarakat dari desa Patoyan mau mencari sagu yang ada di dalam sana. Ikut jejak saya, jejak petualang. Pak! Hati-hati Bu, ini dia ada satu pohon sagu yang sudah tumbang dan ini mau dipotong lagi ya Bang? Ya, potong. Ada apa di dalamnya? Ada yang bisa dimakan dalam ulat. Ada yang bisa dimakan di dalamnya, ada ulat sagu. Mana? Itu dia. Mana. Waduh, suruh masuk. Oh jadi dia bisa sembunyi ya? Jadi dia tinggalnya di dalam lubang-lubang seperti ini. Cuman ini kah? Iya. Ini. Wih, besar-besar ini. Gendut-gendut tampaknya. Wow! Ini dia ulat sagunya. Ulat sagu merupakan larva kumbang penggerek Rhynchophorus ferrugineus. Sang kumbang betina biasanya meletakkan telur-telur di bagian luka batang. Telur kumbang kemudian menetaskan larva. Larva inilah yang tumbuh menjadi ulat. Batang sagu yang membusuk menjadi habitat ideal bagi larva kumbang untuk berkembang biak. Oke, ini dia punya protein tinggi, tapi kalau misalnya dia sudah berubah, nanti dia berubahnya jadi kumbang seperti ini. Jadi kalau lihat perbandingannya cukup beda, dan ini caranya dia untuk mengambil makanan ada yang ada dalam sini. Terus, kalau ini juga mengandung lemak yang baik. Ibu, Bapak ini bisa dimakan toh? Bisa. Wow. Oke. Rasanya tuh ada krenyes-krenyesnya gitu. Jadi lebih gurih. Gurih, Bu. Tapi kalau kita coba ada manis-manisnya juga. Jadi sebenarnya enak juga ini, Bu. Oke, ini kita mau makan lagi, Bu. Makan ya. Masih bergerak-bergerak ini. Ayo. Kalau saya lihat nih, enak. Tapi memang kalau ulat sagu ini mengandung lemak baik juga, jadi memang bisa mencegah berbagai macam penyakit. Jadi kandungannya itu ada omega 3, omega 6, dan omega 9. Jadi bagus, Bu, buat kesehatan. Ini mau dipotong yang ini, Pak? Oke, kita mau potong yang ini sekarang. Iya, betul. Bapak, saya mau bantu dulu. Saya mau coba menebang pohon sagu. Begini kah? Iya. Bapak jangan di situ toh. Takutnya kena. Wow. Pohon sagu yang bisa ditebang umumnya berumur lebih dari 6 tahun atau yang sudah mencapai tinggi 10 meter lebih. Semakin tua batang, maka saripati yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bukan hanya batangnya yang bisa diolah, daun pohon keluarga palem-paleman ini juga memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Ini dia, daunnya juga kita mau ambil untuk nanti digunakan sebagai atap dari perahu. Oke, jadi semuanya punya fungsi. Oke, Ibu, mari sini saya bantu. Ini sudah kah? Daun pohon sagu atau biasa disebut juga daun rumbia sering dimanfaatkan sebagai atap. Namun tentu saja harus dirangkai terlebih dahulu. Sudah dapat, Bang. Wih, ini dia sagu yang kita sudah dapat. Sekarang kita mau olah dulu jadi makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sini. Ini dia. Ini sudah juga ya, Ibu ya? Saya bawa ya, sini bantu itu. Oke, Bang. Let's go deh, Ibu.
Oke, jadi kita mau olah sekarang sagu yang tadi kita sudah ambil. Tapi di sini biasanya sudah ada sagu yang sudah siap. Jadi kita sudah siapkan nih, ada sagu, ada gula merah dan juga ada kelapa. Kita mau bikin masakan lokal yang namanya zepa gula merah. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ibu kelapa datang. Ini dia kelapanya, kita sekarang mau gabungkan ke dalam sagu yang sudah dipanaskan ini. Ini kasih masuk saja, Ibu. Iya. Oke. Dan semua. Separuh. Dikit-dikit aja, separuh. Bagi 2 lah. Oke. Ini. Ini supaya pipih nih, Ibu tindis-tindis pakai batok kelapanya. Biar dia bisa padat gitu teksturnya. Oke, ini sudah bisa dibalik, Ibu. Ini balik dulu. Nah, ini dia. Makanya disebut pizza ala Togean. Karena ini bentukannya seperti pizza. Ini Ya, ini lagi, Ibu. Iya, Oke, tindis dia terus. Biar semakin enak. Habis itu kita taruh gula merah. Gula merah, ini dia. Oke, ini sudah bertindis. bertindis lagi. Tindis lagi, ditepur. Oh, tindis lagi. Memang ini penuh dengan tindis-menindis si zepanya supaya ini memang dia punya adonan tuh jadinya padat. Jadi pas dimakan itu nanti jadinya enak. Oke, ini sudah matang zepanya. Nah, ini dia. Harumnya beda, kayak percampuran dari kelapa ditambah gula merah sama sagu, enak. Ini zepanya udah matang, saya mau cobain dikit dulu. Enak sekali. Ibu, ini boleh dipotong-potong. Ini dia zepa gula merah yang akan saya rasakan atau cobai. Rasanya tuh agak sedikit lengket-lengket, Ibu ya. Karena si sagunya itu memang kalau kena air dia tuh langsung kayak lengket gitu. Tapi di sini tuh ada gula merahnya juga, jadi sama kelapanya juga, jadi pas dimakan tuh ada manisnya juga. Jadi ini tampaknya enak sekali, saya suka ini, Bu. Zepa merupakan kudapan khas suku Bajo. Sudah ada turun-temurun sejak nenek moyang. Kudapan tradisional ini tak hanya dikonsumsi sehari-hari, namun juga hadir di berbagai upacara besar. Nah, ini dia. Memang Indonesia tuh kaya sekali. Makanan pokok di setiap daerah juga berbeda-beda. Salah satunya nih sagu yang ada di Kepulauan Togean. Dan ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ikuti jejak saya, jejak Padang! Indonesia kaya akan beragam suku. Membuat beragam tradisi pun menghiasi tanah air. Salah satunya yang ada di Kepulauan Togean ini. Saya sedang berada di Desa Siatu dan kali ini saya mau ikutin tradisi yang ada di sini, yaitu Maduai Lepa atau tradisi penurunan perahu. Ikut jejak saya, jejak petualang. Oke, ini dia sudah mulai persiapan untuk Maduai Lepa. Jadi ini daun sagu yang sudah kita ambil kemarin ya, Bang ya. Ini sekarang dijadikan atap perahu. Bo, ini lagi
atapnya. Oke. Ini pakai daun sagu yang masih muda toh? Masih muda. Masih muda. Jadi dianyam-anyam seperti Iya. ini biar nanti bisa mengurangi panas di Iya. perahu toh? Selain sudah menjadi warisan turun-temurun, penggunaan daun sagu sebagai atap perahu juga dinilai lebih ekonomis. Ini bisa bertahan sampai 4 sampai 5 tahun, Bo. Iya. Tadi. Ini cukup lama juga ya, ramah Lama. lingkungan. Terus dia juga tahan lama. Terus ini Mbok punya tangan memang canggih sekali ini, Mbok. Terakhir. Hehe. Oke, ini sudah selesai, Mbok. Iya. Sudah selesai. Sekarang saya membawa ke sana ya, Mbok. Oke, terima kasih. Ini dia. Ininya, halo, bagaimana kabar keadaan kapal kita, perahu kita ini? Sudah mulai selesai kah? Sudah mulai selesai karena kerjasama. Ini kira-kira mau dipasang di mana ini ya? Supaya bagus. Ini dia prosesi pemasangan atap di sini. Ini juga berfungsi kalau misalnya cari ikan atau pergi kemana-mana ini biar tidak panas di dalam ini. Pemanfaatan daun sagu sebagai atap perahu biasanya hanya untuk perahu atau sampan tradisional saja. Pemasangan atap dilakukan ketika perahu masih di darat atau sebelum digunakan untuk melaut. Oke, ini sudah? Sudah. Oke, saya mau cobain dulu duduk di dalam perahu yang belum diturunkan ke dalam air sana. Oke, misi. Ini memang kalau di dalam sini juga fungsi dari daun-daun ini kayaknya juga menangkal cahaya matahari nih. Jadi tidak silau juga nanti kalau mau tangkap ikan. Terus ini enak ini kita bisa tidur-tiduran di sini. Sekarang kita mau lanjut ke prosesi selanjutnya, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Imam. Oke, silakan Bapak. Jadi ini lagi mulai doa dan tujuannya ini supaya mengharapkan nantinya perahu ini bisa membawa hal yang baik untuk yang punya ini juga pemiliknya dan juga bisa memberikan banyak hasilnya. Tradisi madu ailepa ini tak hanya pembuatan perahu dan menurunkannya ke air, namun juga dilengkapi dengan suguhan kue-kue tradisional. Oke, ini dia makanan yang selalu ada setiap acara penurunan perahu atau madu ailepa. Ini ada dodar gulung, ada onde-onde, dan juga ada songkol. Ini sudah boleh dimakan toh? Boleh. Boleh, silakan. Ayo kita coba. Ini rasanya enak sekali. Kalau saya lihat ini dalamnya tuh ada kelapa sama gula merah juga. Ini sama sekali kayak kemarin yang kita bikin zepa. Tapi bedanya ini dadar gulungnya ini tepung. Tadi yang kemarin itu kita bikin dari sagu. Jadi enak sekali. Enak Bang. Enak. Selain sebagai wujud syukur untuk perahu, dalam tradisi ini juga ada harapan supaya perahu ini kelak bisa membantu nelayan mendapat hasil tangkapan yang menguntungkan. Boleh minta tolong karena kita mau siap-siap untuk ke prosesi selanjutnya itu penyiraman perahu. Ini dia, kita mau siram perahunya. Silakan Bapak. Ini tuh dipercaya untuk menangkal hal-hal yang tidak baik yang nanti terjadi di tengah laut sana. Jadi ini kepercayaan yang dipercayai oleh suku Bajo yang mayoritasnya adalah pelaut. Oke, di sana lagi. Oke, ini semuanya tadi sudah makan, sudah punya tenaga untuk angkat perahu ini. Sekarang kita mau siap-siap mau diturunkan perahunya. Atau apa tadi dia punya maluai lepa. Itu dia. Oke. Oke, siap-siap. Siap. Semua posisi. Satu, dua, tiga. Oke, ini sudah. Hati-hati. Oke. Itu dia penurunan perahu kita sudah
di bawah, dan ini dia kearifan lokal yang masih dimiliki oleh suku Bajo dan sampai sekarang masih dilestarikan terus-menerus dari generasi ke generasi, dan harapannya sampai ke depan sana tetap selalu dilestarikan seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sudah ini, Bang. Setelah mengikuti tradisi penurunan perahu bersama masyarakat suku Bajo, saya pun disuguhkan pemandangan yang indah. Matahari terbenam di Kepulauan Togean. Sungguh pengalaman yang luar biasa, bertemu masyarakat yang ramah dan juga pemandangannya yang mempesona.